kasih. Jadi hari ini kita belajar bersama soal bagaimana kita bersama dengan Kristus bisa mengalahkan dunia. Jadi seperti apa yang tadi sudah dibacakan di dalam bacaan yang singkat tadi. Bentar ya, saya share screen. Jadi ini tema kita, mengalahkan dunia bersama dengan Kristus. Jadi kembali kita merenungkan apa yang tadi sudah dibacakan. Jadi pada waktu itu Yesus bercakap-cakap dengan para murid. Lalu di akhir percakapannya itu ada kata-kata yang saya beri warna merah itu. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Nah, kata-kata ini yang saya ambil sebagai tema untuk hari ini. Jadi supaya kita menjadi lebih paham dan juga menjadi lebih kuat beriman kepada Kristus. Kemarin kita sudah melihat kurang lebih background-nya ketika Yohanes menulis tulisannya itu apa. Jadi ada heresis yang mulai melenceng arahnya, lalu mereka mulai meragukan kembali Yesus yang sungguh-sungguh Kristus. Dan Yesus itu katanya hanya ditempeli roh Kristus ketika dibaptis, lalu roh Kristusnya hilang ketika disalibkan. Nah, tapi Yohanes mau menegaskan bahwa Yesus yang mereka ikuti dan yang kita imani ini adalah Yesus yang betul-betul Kristus atau Mesias. Nah, untuk menunjukkan itu, kemudian Yohanes menampilkan cerita-cerita semacam ini. Nah, di sini ada penegasan yang sangat luar biasa yang diambil oleh Yohanes ketika Yesus dan para muridnya ini ngobrol. Jadi penegasan bahwa dia sudah menang dari segala hal. Jadi katakan di situ telah mengalahkan dunia itu. Termasuk dikatakan mengalahkan pangeran kegelapan. Jadi intinya kurang lebih itu. Jadi para murid diajak untuk ikut bersama dengan Kristus, menikmati kemenangan itu, dan tidak perlu ragu di dalam menghadapi seluruh persoalan hidup, karena Kristus sendiri sudah menang atas dunia. Makanya ada penegasan itu. Ada 3 hal yang mau kita lihat, yaitu dunia tetap dalam dinamikanya. Jadi Yesus tadi mengatakan, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Nah, itu dia tidak sedang menghadapkan antara kita yang masuk dalam golongan Kristus ini dengan dunia untuk saling bertentangan satu dengan yang lain. Dia tidak sedang melakukan itu. Tetapi dia menunjukkan bahwa dunia ya tetap dalam dinamikanya. Ada hal-hal yang menyenangkan, ada hal-hal yang tidak menyenangkan, ada yang membuat kita merasa nyaman di dalamnya, ada yang membuat kita tidak merasa nyaman, ada berbagai macam pengalaman yang mungkin kita sebut sebagai pengalaman-pengalaman penderitaan, pengalaman-pengalaman kesulitan, yang tadi juga ditegaskan Yesus, ada penganiayaan, nah semacam itu. Lalu ketika berada di dalam dunia yang semacam itu, kita mesti bagaimana? Apakah kita lari dari dunia itu? Bagi Yesus sepertinya tidak. Karena dia mengatakan, kuatkan hatimu. Nah itu, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah. Jadi kita tidak diminta untuk lari dari situasi ini. Tetapi tetap di dalam jalan hidup kita, meskipun kita berada dalam dunia yang kita anggap mungkin menyesakkan kita, yang kita anggap mungkin membuat kita menderita, yang kita anggap mungkin tidak membuat kita nyaman, dan juga tidak bisa membuat kita merasa rileks di dalam mengaplikasikan iman kita. Karena banyak nilai-nilai duniawi yang bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Kristus sendiri.
Ini sangat jelas ditegaskan. Ya dunia semacam itu. Justru di situ kita diajak untuk menguatkan hati kita. Kita tetap hidup di dalamnya, kita tetap tinggal di dalamnya, tetapi dengan berpegang pada standar Kristus. Makanya kalau kita membaca Injil Yohanes dari awal, kan kelihatan itu. Kristus itu dikatakan sebagai terang dunia. Dia adalah terang, dia masuk ke dunia, dan dunia itu adalah kegelapan. Ada sebagian dari dunia yang kegelapan itu menerima dia sebagai terang, ada sebagian lagi yang tidak menerima dia sebagai terang. Jadi dikatakan di bab 1 Injil Yohanes sangat jelas soal itu. Jadi Yesus sendiri rupanya menjadi paham bahwa ya dunia memang seperti ini. Nah sekarang orang-orang yang percaya kepada dia ini mesti mengambil sikap hidup seperti apa. Dikatakan tetap kuatkan hati, tetap teguhkan hati, tetap tegakkan iman. Karena apa? Dia mengatakan, sudah menang. Ini dikatakan, aku telah mengalahkan dunia. Jadi jelas di situ bahwa bagi Yesus, dunia yang semacam itu sudah bukan lagi sesuatu yang perlu dipermasalahkan. Karena sudah jelas dia menang, sudah jelas dia unggul dibandingkan dunia itu. Jadi walaupun dunia itu gelap, tetapi dia tetap terang. Jadi Yesusnya ini tetap terang. Makanya juga dikatakan orang-orang yang ada di dalam terang itu tidak akan terpengaruh oleh gelapnya dunia. Nah sekarang orang-orang yang ada dalam terang semacam itu seperti apa? Jadi orang-orang yang tidak dikalahkan oleh kekalutan dunia, tidak dikalahkan oleh kebingungan-kebingungan dunia, tidak dikalahkan oleh berbagai macam hal yang seringkali disebut sebagai penderitaan. Bagaimana orang-orang semacam itu? Saya memiliki 2 contoh yang saya ambil dari orang Kudus Karmel, yaitu misalnya Edith Stein. Edith Stein ini adalah seorang yang sangat pintar. Dia mengambil doktor untuk jurusan filsafat. Nah, pada usia 15 tahun, dia sudah meninggalkan hidup rohani. Dia waktu itu masih beragama Yahudi. Dan karena mungkin dia sangat-sangat menikmati menjadi seorang filsuf, maka dia tidak perlu memperhatikan iman dan hidup rohaninya sebagai orang Yahudi. Sampai suatu kali dia kenal dengan temannya yang bernama Renald Arnold sama Anne, itu suami istri, yang kebetulan juga memiliki satu hal yang sama, ketertarikan terhadap filsafat. Nah, di situ si Edith Stein ini melihat suami istri ini memiliki iman akan Kristus. Walaupun baptisnya masih pada waktu itu masih baptis dalam gereja Lutheran. Tapi kedua orang ini betul-betul menghayati. Jadi ketika suami Anne ini ditarik untuk menjadi tentara pada waktu itu karena Jerman memang butuh banyak tentara, akhirnya dia mesti berada di garda depan. Justru ketika berada di garda depan ini ternyata suami Anne ini mulai merenungkan pengalaman-pengalaman hidup, apalagi pengalaman-pengalaman hidupnya waktu itu kan berhadapan dengan situasi-situasi yang mengancam kematiannya. Peperangan kan membuat dia merasa, wah ini sebentar lagi mati atau tidak. Pertanyaan itu terus bergumul, karena ya itulah yang dia hadapi. Dan sampai di situ dia menemukan adanya sebuah kedamaian ketika dia selalu merenungkan soal Allah, soal Kristus, soal salib. Dan ini yang mempesona Edith Stein. Bagi dia, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Bagaimana seorang yang pintar dalam filsafat itu akhirnya maju berperang, dan di dalam medan pertempuran itu, dia menemukan ketenangannya justru pada salib Kristus. Mau berkorban karena salib Kristus. Oh, itu membuat dia terpesona. Lalu lebih terpesona lagi ketika menghadapi peristiwa yang dihadapi oleh Anne ini.
suaminya yang tadi maju ke medan perang itu akhirnya kan meninggal. Nah, ketika ditinggal suaminya, Anne ini mengundang si Edith Stein ini ke rumahnya, karena rupanya suaminya menulis banyak tulisan. Jadi selama berperang itu ternyata masih sempat menulis. Lalu dia kepingin Edith Stein mengedit tulisan itu kalau bisa nanti diterbitkan. Nah, si Edith Stein ini pada waktu itu yang mengiyakan dengan anggapan di benaknya si Anne ini pasti bersedih karena suaminya meninggal. Tapi begitu Edith Stein ini datang ke rumahnya, dia melihat, loh, kok si Anne ini kok tenang? Dia kok bisa damai semacam itu? Kenapa? Sementara orang lain bisa galau setengah mati, ditinggal mati oleh suami. Tapi si Anne enggak. Dia tetap damai, dia tetap tenang, dia tetap mau menghadapi situasi itu dengan penuh semangat. Bahkan dia ketika berdiskusi dengan Edith Stein soal tulisan-tulisan suaminya, dia tetap menunjukkan antusiasnya luar biasa itu. Jadi di situ Edith melihat ada kepasrahan yang luar biasa terhadap kehendak Allah. Dia menuliskan ini. Ini adalah perjumpaan pertama saya dengan salib dan kekuatan ilahi yang mengilhami mereka yang memikulnya. Untuk pertama kalinya saya melihat di depan mata saya gereja yang lahir dari derita penebusan Kristus, menang atas sengatan maut. Itu adalah saat di mana ketidakpercayaan saya hancur. Yudaisme memucat dan Kristus terpancar di hadapanku. Kristus dalam misteri salib. Jadi dia menegaskan ini, dia kagum terhadap suami istri itu. Mereka ini kenapa bisa yang satu berani berkorban, yang satunya lagi bisa menerima situasi derita itu, situasi kehilangan itu, tetap dengan ketenangan dan kedamaian. Rupanya kedua-duanya menghayati salib Kristus. Jadi sangat tegas di situ Edith Stein akhirnya mengatakan, dia melihat gereja yang lahir dari derita penebusan Kristus yang menang atas sengatan maut. Ini kan menunjukkan efek yang dikatakan Yesus tadi. Kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Nah, orang-orang yang mau menghayati itu ternyata juga ikut di dalam kemenangan Kristus ini. Termasuk dua orang ini, Anne dan suaminya. Yang kemudian dilihat oleh si Edith Stein ini. Perjumpaan dengan penderitaan, perjumpaan dengan kehilangan, perjumpaan dengan berbagai macam hal yang sering kita kotakkan dalam kata penderitaan itu, ternyata tidak membawa penderitaan bagi mereka yang mau menghayati salib Kristus. Justru ada ketenangan, justru ada kedamaian. Kalau kita merenungkan ini, pasti kita akan menjadi semakin paham. Oh, ini yang dimaksudkan Kristus. Sehingga dia tadi mengatakan, kuatkan hatimu, aku sudah mengalahkan dunia. Jadi walaupun dunia semacam ini, tenang saja. Nah itu. Akhirnya kuasa Kristus yang menang atas dunia ini betul-betul memancar. Menerangi orang-orang yang mau beriman akan dia. Nah, saya kira ini adalah inspirasi yang sangat-sangat luar biasa bagus. Jadi kalau kita merasa hidup kita paling menderita di antara yang lain, coba direnungkan kembali, betulkah paling menderita? Coba dilihat kembali bagaimana Kristus berdarah-darah. Coba dilihat kembali orang-orang kudus yang semacam ini. Dan nanti pada akhirnya Edith Stein pun juga mengalami penderitaan yang luar biasa. Karena dia ditangkap, masukkan kamp konsentrasi Jerman. Tetapi dia juga bisa menghayati situasi itu sebagai bagian dari jalan hidupnya yang dia hadapi akhirnya dengan ketenangan. Nah, ini pengalaman Edith Stein. Lalu yang kedua, pengalaman dari Titus Brandsma. Ini pun juga sama. Dia ditangkap oleh pasukan Nazi Jerman, lalu dimasukkan ke kamp konsentrasi. Nah, dia juga menghayati sungguh pengalaman-pengalaman yang ada di dalamnya. Jadi walaupun pengalamannya itu bagi orang lain dilihat sangat-sangat tidak mengenakkan, tetapi bagi dia ini ternyata dihayati secara berbeda. Ini salah satunya. Maka ketika orang melihat dia kok tetap tenang, apa ini rahasianya? Lalu dikatakan ini.
Rahasianya ada di tulisan ini. Kalimat pembuka pada puisi yang ditulis dari sel penjara di Scheveningen menjelaskan sumber kekuatan batinnya. Titus mengatakan, "Oh Yesus, ketika aku melihatmu, aku tahu bahwa aku mencintaimu, dan demikian juga hatimu mencintaiku." Ini yang membuat dia kuat di dalam menghadapi situasi yang tidak mengenakkan itu. Kuat karena apa? Merasakan cinta Kristus. Jadi setiap kali dia melihat Kristus, dia tergerak untuk menunjukkan ungkapan-ungkapan cintanya. Dan dia tahu bahwa dia sangat mencintai Kristus. Nah, di penjara itu dia hanya punya satu gambar wajah Kristus. Tapi setiap kali dia merenungkan itu, dia tahu bahwa dia mencintai sungguh Kristus. Demikian juga dia tahu bahwa Kristus pun juga mencintai dia. Sehingga dalam berbagai macam dinamika hidupnya itu, dia tetap berada dalam ketenangan. Kemudian selain di Scheveningen juga di Dachau, dia menuliskan ini. Kedekatanmu membuat segala sesuatunya menjadi baik di dalam diriku. Ini penegasan-penegasan itu selalu muncul di dalam kata-kata puisinya. Ini menunjukkan bahwa dia memang memiliki pengalaman yang luar biasa bersama dengan Allah, bersama dengan Kristus. Dia tahu hidupnya semacam itu, tetapi dia tidak mau masuk di dalam sudut pandang yang membuat hidupnya menjadi semakin menekan. Kan kalau kita perhatikan, kita sendiri kan semacam itu kan. Hidup ini sudah punya pandang hidup sepertinya happy-happy aja, sepertinya senang-senang aja, sukacita, walaupun hidupnya kalau dilihat sungguh, wah, banyak sekali problem, banyak sekali masalah, banyak sekali hal-hal yang bisa dikategorikan berpotensi membawa penderitaan. Tapi kenapa dia bisa tenang? Kenapa dia bisa tetap sukacita? Nah, itu yang perlu untuk digali. Kalau Titus Brandsma, kemudian Edith Stein, jelas sekali. Mereka menemukan semuanya itu ada di dalam Kristus. Cinta Kristus itu yang betul-betul mau disampaikan kepada kita, mereka tangkap sungguh. Kemarin kita sudah melihat itu, bahwa tujuan dari inkarnasi Kristus menjadi manusia itu adalah menjalankan atau melaksanakan kehendak Bapa. Untuk apa? Menyelamatkan manusia. Dan semuanya sudah dikerjakan secara tuntas oleh Kristus. Artinya, kita sudah mendapatkan jaminan bahwa hidup kita nanti selamat karena Kristus. Kristuslah yang membawa kita menuju ke sana. Kristus yang menjamin, Kristus yang menjanjikan semuanya itu. Kemarin kita sudah melihat kata-kata Kristus itu. Semua orang yang diberikan Bapa kepadaku tidak akan aku buang, tetapi akan aku bangkitkan pada akhir zaman. Akan ada dalam hidup yang kekal. Itu kan jaminan yang luar biasa. Nah, hal inilah yang kemudian ditangkap oleh orang-orang ini. Mereka semua bisa menyadari sungguh cinta Kristus yang demikian mendalam. Kasih Bapa yang begitu luar biasa. Dengan menyadari itu akhirnya mereka yang menghadapi hidup mereka dengan tenang. Walaupun gejolak hidupnya masih cukup luar biasa. Jadi Yesus mengatakan tadi, dunia tetap seperti itu. Tetapi kuatkan hatimu. Kenapa? Karena aku sudah menang terhadap dunia. Jadi kalau tetap dalam kekuatan kita mengikuti Kristus, dalam iman akan Kristus, maka kita pun juga akan dimasukkan di dalam partisipasi kemenangan Kristus. Kita ikut menikmati itu. Dan inilah buktinya, orang-orang yang sungguh-sungguh menikmati kemenangan Kristus itu, sehingga mereka tidak bisa digoyahkan oleh pengalaman hidup yang bagi orang lain mungkin dianggap penderitaan, kesulitan, kesusahan, kesukaran. Ini adalah tantangan bagi kita bersama. Beranikah kita melihat sisi ini? Nah, kalau kita masih memiliki mungkin sudut pandang yang selalu memberatkan kita, biasanya ini yang pribadi-pribadi
melankolis menghadapi situasi, memiliki semangat seolah-olah penderitaan yang sedikit itu sudah dikatakan ini paling menderita bagi saya lah orang yang paling menderita di dunia. Padahal masih banyak orang yang jauh lebih menderita dari dia. Nah ini kan berarti sudut pandang bagaimana melihat adanya kasih Allah ini di dalam hidup kita masing-masing, lalu dengan kasih Allah itu kita menghadapi situasi-situasi kehidupan kita. Nah, ini yang perlu untuk kita renungkan. Nah, sekarang saya juga mau men-sharingkan tulisan atau penjelasan Teresa Avila tentang bagian dari doa Bapa kami yang kemarin juga sedikit saya singgung. Jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Nah, ini menunjukkan apa yang dikatakan Kristus tadi. Dunia dinamikanya ya seperti itu. Kita akan menderita banyak penganiayaan, kita akan menghadapi banyak sekali pencobaan. Makanya Yesus ketika mengajarkan doa kepada para muridnya, dia mengatakan ini. Jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ini dalam bahasa Indonesianya. Kalau dalam bahasa Latinnya, ya dikatakan, kuatkanlah kami ketika kami berada dalam pencobaan. Dan bebaskan kami dari yang jahat. Jadi permohonannya bukan dikeluarkan dari pencobaan, tetapi dikuatkan di dalam pencobaan itu. Jadi ada nuansa itu. Kalau di sini dalam bahasa Indonesia jangan masukkan kami ke dalam pencobaan. Seolah-olah dihindarkan dari situ. Tapi kalau kita perhatikan sebetulnya nilai kata-kata doa ini bukan semacam itu, tapi mohon supaya tetap dikuatkan, tetap diteguhkan, tetap dilindungi, tetap ditudungi, walaupun situasi hidup kita mungkin menyulitkan kita, ada dalam situasi-situasi pencobaan itu. Supaya apa? Di dalam segala situasi itu kita tetap bebas dari yang jahat, hidup kita tetap lurus menuju kepada Allah. Itu maksud itu. Nah, jadi Savila sendiri merenungkan ini dengan sangat bagus. Jadi kata-kata ini dia lihat bahwa ada sesuatu nilai yang luar biasa di dalam doa ini. Dia melihat nilai pencobaan itu sebetulnya adalah bagian dari pengalaman untuk memperteguh arah hidup kepada Allah. Jadi ketika kita dihadapkan pada kesulitan, ketika kita dihadapkan pada penderitaan, ketika kita dihadapkan kepada situasi-situasi yang lain misalnya yang sangat menyenangkan, yang membuat kita bisa lupa akan Allah. Itu semua bagian dari pencobaan ini. Dan itu ternyata bisa meneguhkan arah hidup kita menuju Allah kalau kita tetap berpegang pada Kristus. Jadi Kristus yang bisa memenangkan dunia tadi itu, sudah mengalahkan dunia tadi itu, karena apa? Karena dia berpegang pada kehendak Allah. Nah, di sini pun Teresa Avila melihat itu. Jadi kalau orang ada dalam pencobaan dan dia tetap lurus kepada Allah, maka dia akan memiliki iman yang semakin teguh. Jadi ada nilai ini. Ketika kita dimasukkan dalam pencobaan, kesulitan, kegembiraan, sukacita yang berlebihan, nah di situ ternyata kita mau diteguhkan. Mungkin ada ujian di situ. Kamu ini sebetulnya mau kemana? Mau menuju Allah atau menuju kepada yang menyenangkan-menyenangkan itu saja, berhenti di situ, atau berhenti pada hal-hal yang membuat kamu menderita, lalu kamu mengeluh di situ, lalu kamu diam di situ, lalu kamu menangis, meraung-raung di situ, lalu tidak mau maju. Padahal ternyata kepada Allah. Jadi situasi apapun, ini menjadi ujian bagi kita untuk masuk Allah. Lalu Teresa Avila melihat ini, mereka yang meraih kesempurnaan dalam hidup rohani itu ternyata tidak meminta untuk dibebaskan dari cobaan. Jadi inti dari doa tadi itu. Tidak meminta untuk dibebaskan. Karena apa? Mereka melihat ini, ada rahmat yang diberikan Allah di situ. Mereka mau mencoba mengenali itu, lalu mau menerima rahmat itu. Kalau mereka dikeluarkan dari situasi itu, bisa jadi mereka pada akhirnya tidak
bisa menerima. Karena di dalam cobaan, di dalam ujian, di dalam kesulitan ternyata tersembunyi rahmat Allah yang luar biasa. Akhirnya mereka justru menghendaki dan mencintai cobaan itu. Jadi selain untuk memperteguh arah hidup mereka kepada Allah, sekaligus juga mencoba untuk mengenali dan menerima rahmat Allah yang disembunyikan di dalam situasi itu. Nah, akhirnya kalau semacam itu, ya pasti akan memperkaya dan meningkatkan kualitas hidup rohani kita. Jadi hidup rohani kita tidak hanya sekedar yang kemarin kita bahas itu mencari pahala-pahalanya atau menjauhi hukuman-hukumannya, tetapi justru di sini kita semakin didewasakan, kita semakin dikuatkan untuk menuju kepada Allah, sehingga nantinya kita dilayakkan untuk masuk dalam hidup kekal bersama Allah. Dan mereka ini juga tahu bahwa kekuatan cobaan itu tidak bisa mengalahkan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Mereka sangat diperkaya oleh rahmat Allah. Nah, ini meneguhkan kembali apa yang dikatakan oleh Kristus tadi. Dia sudah mengalahkan dunia. Jadi dunia itu ternyata tidak mempengaruhi orang-orang yang mau berjalan di dalam Kristus. Nah, inilah orang-orang yang sudah meraih kesempurnaan dalam hidup rohani, mereka bisa merasakan ini, mereka bisa mengenali ini. Ternyata cobaan-cobaan itu tidak bisa mengalahkan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Kuncinya apa? Ya, karena Kristus sendiri sudah mengalahkan dunia. Namun, dari Savila juga menegaskan, yang perlu ditakuti adalah si jahat yang menyamar sebagai malaikat terang. Karena ini bisa menghisap darah dari hidup kita dan menghabisi kebajikan-kebajikan kita tanpa kita sadari. Karena kalau sudah menyamar sebagai malaikat terang, wah, dia pelan-pelan masuknya baik-baik, lalu nanti menggiring kita menuju ke tempat yang berbeda, ke arah yang berlawanan dengan yang dikehendaki Allah. Ini mesti hati-hati, makanya perlu memohon supaya dibebaskan dari yang jahat ini, jadi pencobaan yang menipu ini. Ini tadi permohonan Bapak kami kan itu, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Jadi supaya kita dibebaskan dari yang begini-begini ini. Kalau pencobaan, okelah dihadapi. Karena dalam pencobaan itu ada rahmat, ada kekuatan, ada kekayaan rohani yang mendalam di sana. Itu nilai pencobaan. Lalu godaan setan yang dikatakan tadi, si jahat yang bisa berubah menjadi malaikat terang tadi itu. Nah, ini seringkali memberikan hiburan supaya dianggap hiburan itu berasal dari Allah. Dan kita berdoa, misalnya kita merasakan, wah, saya merasakan ada satu ketenangan, kedamaian luar biasa. Sampai akhirnya tidak mau melakukan yang lain selain doa. Nah, itu sudah tidak benar itu kan. Mesti melakukan yang lain juga. Nah, di situ si jahat kan bisa menuntun ke arah itu. Kamu jangan melakukan yang lain-lain, kamu harus doa terus. 24 jam harus meditasi, adorasi. Nah, itu sudah tidak berimbang. Nah, si jahat bisa semacam itu. Artinya memberikan penghiburan yang membuat kita nanti akhirnya terseret ke tempat yang lain. Lalu nasihat dari Teresa Avila ini, kalau ada yang semacam itu, sikapi seolah-olah itu benar dari Allah dan gunakan untuk memupuk bakti atau takwa kepada Allah. Jadi kalau ada tipuan-tipuan semacam itu, okelah, dianggap seolah-olah ini betul dari Allah dan sekaligus kita jangan sampai terpesona pada anugerahnya itu, tetapi lihat yang memberi anugerah itu siapa. Kalau kita beranggapan yang memberi anugerah adalah Allah, maka hati kita ini semestinya mengarah kepada Allah, bukan pada anugerah-anugerahnya. Jadi kalau diberi kedamaian, oke, disyukuri. Saya mendapatkan kedamaian. Tapi saya mesti mendekati kepada Dia yang memberikan kedamaian ini, bukan malah mencoba untuk mengikat kedamaian itu. Nah, kalau mengikat kedamaian itu, nanti bisa-bisa dibawa oleh si jahat ini, karena tahu kedamaian. Nah, akhirnya tidak maju-maju hidup rohaninya. Hati, ketenangan hati. Tapi saya mau lebih dari itu, yaitu terus bergerak menuju kepada Allah. Lalu nasihatnya Teresa Avila juga perhatikan kerendahan hati.
Jadi supaya dibebaskan dari sikap sombong. Ini salah satu dimensi dari mohon supaya dibebaskan dari yang jahat itu. Jadi supaya dibebaskan dari sikap sombong juga. Karena kesombongan nanti bisa menjatuhkan kita. Lalu si setan juga berupaya supaya kita ini percaya bahwa kita memiliki kebajikan yang sebetulnya melakukan doa-doa semacam rajin novena. Lalu ujungnya apa? Tuhan, saya sudah rajin novena, nanti ujungnya beri saya ini. Nah, akhirnya di situ kita merasa Tuhan wajib mengganjari kita karena kita sudah melakukan apa yang kita anggap sebagai kebajikan ini. Sudah novena sampai 9 hari. Maka Tuhan ya harusnya mengganjari saya. Saya sudah memberi, sekarang gantian Tuhan yang memberi. Nah, apakah semacam itu? Oh, ini kalau diperhatikan itu bisa membahayakan sikap semacam itu. Karena relasi dengan Tuhan nanti akhirnya ya hitung-hitungan. Kalau ternyata Tuhan kita rasa tidak memberi apa-apa, lalu kita lari. Saya sudah novena 9 hari, kok permohonan saya tidak dikabulkan? Ya sudah, saya pergi saja. Kan bisa begitu sikap kita. Padahal, nah di situ ada nilai pencobaannya tadi, ujiannya tadi. Ini setia atau tidak? Ini betul-betul tulus berdoa ini untuk membangun relasi kepada Tuhan atau enggak? Nah, semacam itu. Ini bisa dipakai oleh si jahat untuk mengaburkan tujuan hidup kita. Lalu lama-lama apa? Kerendahan hati kita melemah. Kemudian kita menolak meningkatkan kebajikan itu karena merasa sudah mendapatkan semuanya. Atau sama sekali tidak mendapatkan apa yang kita inginkan dari Tuhan. Nah, dari sinilah kemudian Teresa Avila mengatakan, kalau sudah semacam itu, ingat, mohon supaya jangan dibiarkan jatuh dalam cobaan semacam itu. Lalu cobaan-cobaan lain, banyak sekali itu, penghayatan kerendahan hati, dihadapkan pada penghormatan dan dosa-dosa masa lalu. Ini penghormatan ini maksudnya ketika kita mungkin melakukan tindakan-tindakan yang baik, melakukan banyak doa, lalu dia dilihat oleh orang, orang memuji kita. Wah, kamu saleh ya. Wah, kamu ini baik ya, banyak membantu dan seterusnya. Nah, itu seringkali pujian-pujian semacam itu bisa membuat kita merasa, wah, saya berarti lebih baik ini daripada orang lain. Mulai muncul kesombongan. Nah, kalau sudah muncul kesombongan semacam itu, kerendahan hati terancam. Maka mesti hati-hati, jangan sampai kita takabur lalu ikut dengan arus itu membuat kita menjadi sombong, berbahaya. Atau mungkin kita yang sudah ada di dalam fase yang sangat rajin berdoa, merasa aman. Saya sudah sangat rajin berdoa, pasti tidak akan jatuh lagi. Belum tentu. Jadi hati-hati. Itu yang dikatakan Teresa Avila semacam itu. Jadi walaupun sudah ada jaminan dari Kristus bahwa kita akan ikut di dalam kemenangannya, tetapi kita pun juga diharapkan tetap menjaga diri, tetap berusaha untuk rendah hati di hadapan Allah. Atau mungkin cobaan lain, misalnya apa? Terpukau dengan mereka yang memperhatikan hidup rohani, dan akhirnya tertipu. Terpukau karena melihat, wah dia ini sangat-sangat luar biasa ini. Banyak membaca kitab suci, banyak pengetahuan hidup rohani, menjadi pewarta, dan seterusnya. Itu kan bisa membuat kita merasa, wah terhadap mereka. Lalu kita sendiri terpukul. Kok saya tidak seperti itu? Kita sendiri merasa mungkin sangat rendah, saya tidak bisa sampai ke sana misalnya. Nah, itu membahayakan kita sikap-sikap semacam itu. Kalau ada orang yang memang hidup rohaninya baik, mereka bisa melakukan banyak hal di dalam hidup rohani, kita boleh kagum. Dan kekaguman itu tidak berhenti begitu saja, tetapi kita jadikan sebagai sarana untuk memotivasi kita. Supaya kita semakin lama, semakin mau juga melakukan latihan-latihan rohani. Bukan hanya terpukau terhadap kehebatan orang lain. Atau mungkin sebaliknya, terpukau lalu cemburu terhadap mereka. Nah, itu justru menjatuhkan
orang lain dan menjatuhkan kita. Karena seringkali kecemburuan-kecemburuan itu akhirnya melontarkan kata-kata yang tidak mengenakan, sikap-sikap yang tidak pas, dan seterusnya. Maka kerendahan hati tadi itu sangat-sangat diperlukan. Lalu menghadapi ini nasihatnya apa? Kenali motif di balik olah rohani yang dikerjakan. Maka perlu terus-menerus melakukan pemeriksaan batin. Saya ini melakukan olah rohani ini maksudnya untuk apa? Saya rajin di dalam kelompok ini tujuannya apa? Saya mau ikut berbagai macam aktivitas rohani ini, tujuan saya apa? Apakah mencari penghormatan? Apakah mencari pengakuan? Apakah mencari kehangatan relasi di dalam komunitas itu, dan seterusnya. Nah, ini perlu untuk terus-menerus digali. Supaya kita menjadi tahu, oh ternyata motivasinya masih di sini. Yang semestinya adalah menuju kepada Allah. Nah, kalau kita sudah tahu oh, arahnya ternyata nggak pas, ya kita luruskan kembali supaya pas. Kemudian nasihatnya juga terbuka terhadap Bapa pengakuan atau pembimbing rohani. Jadi supaya kita punya pemahaman-pemahaman yang bisa membantu kita di dalam melakukan olah rohani kita masing-masing. Lalu ketaatan ini sangat luas ini. Ketaatan terhadap gereja, ketaatan terhadap pembimbing rohani, ketaatan terhadap tata aturan komunitas atau kelompok-kelompok doa, supaya nanti jalannya menjadi lebih baik. Lalu pegangan di tengah godaan semacam itu. Jadi saya bilang menegaskan pegangannya adalah cinta dan takut akan Allah. Tanda-tandanya apa? Tandanya adalah orang semakin mencintai semua yang baik, mencari semua yang baik, membantu mendorong semua yang baik, memuji semua yang baik, lalu menggabungkan kekuatan dengan orang-orang baik serta membela mereka. Ini tanda-tandanya baik semua ini yang dimaksudkan adalah baik dalam artian mengarah kepada Allah sendiri. Misalnya apa? Ada begitu banyak orang yang melakukan olah rohani. Itu kan berarti satu jalur menuju kepada Allah. Ada orang yang melakukan tindakan-tindakan sosial karitatif, membantu orang lain. Itu masih sejalan dengan rencana keselamatan Allah yang mau merangkul kemanusiaan kita. Nah, itu adalah kebaikan-kebaikan yang mengarah kepada Allah, maka perlu didukung. Nah, semacam itu tanda ada cinta dan takut akan Allah. Lalu cinta dan takut akan Tuhan ini juga memotivasi orang-orang atau kita semua untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan. Jadi kalau kita mau sungguh-sungguh mencintai Tuhan, mau sungguh-sungguh tunduk kepada Tuhan, ya mau tidak mau kita mesti berusaha untuk menjalankan apa yang dikehendaki Tuhan, bukan sebaliknya. Maka dengan kesadaran itu, ketika kita tahu ada hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, ya kita hindarkan. Jangan sampai masuk ke sana. Nah, ini cara kita ikut di dalam kemenangan Kristus yang sudah mengalahkan dunia tadi. Karena apa? Kita melihat cara Kristus memenangkan itu tadi dengan taat kepada kehendak Bapa. Dia tidak mau melanggar kehendak Bapa. Bahkan ketika di Taman Getsemani, dia doanya kan juga sangat-sangat luar biasa, intens itu kan. Bapa kalau bisa, tolonglah cawan ini dipindahkan saja. Tetapi saya tidak mau mengikuti kehendak saya ini, saya mau mengikuti kehendakmu. Kalau memang harus saya minum, ya sudah saya minum. Nah, itu menunjukkan ada pertentangan batin yang luar biasa. Di satu sisi, dia punya kehendak sendiri, keinginan sendiri. Di sisi lain, dia mesti menghilangkan keinginan dan kehendak itu untuk menjalankan apa yang dikehendaki Allah. Cara itulah yang membuat dia bisa menang terhadap dunia. Dan sekarang kita pun juga diajak untuk melakukan itu. Memberikan pengorbanan-pengorbanan kita. Supaya kehendak Allah di dalam hidup kita bisa kita kerjakan dengan baik. Jadi kita mau mengesampingkan keinginan kehendak pribadi kita untuk lurus menjalankan kehendak Bapa. Ini memang sulit, tetapi itulah cara yang bisa kita kerjakan. Pelan-pelan kita berjuang untuk itu. Lalu tanpa cinta akan Tuhan,
akan banyak alasan untuk merasa takut menjalani hidup dalam Tuhan. Jadi kalau orang sudah tidak mencintai Tuhan, pasti alasannya banyak sekali kan. Diminta untuk baca kitab suci aja mungkin deretan alasannya cukup banyak. Saya sibuk, tidak ada waktu, dan seterusnya. Namun demikian, rasa takut akan Tuhan ini bisa juga dipakai oleh si setan untuk menjauhkan manusia dari Tuhan. Dengan cara apa? Memunculkan rasa takut yang palsu. Misalnya ketakutan berdoa karena takut ditipu setan. Jadi tadi kan sudah ada statement itu kan. Si setan bisa berubah menjadi malaikat terang. Dan nanti kalau saya berdoa lalu tiba-tiba si setan berubah jadi malaikat terang di depan saya, membujuk saya bagaimana? Menipu saya bagaimana? Wah, lebih baik saya tidak mau berdoa. Nah, ada yang semacam itu. Akhirnya tidak berdoa. Dan ketika tidak berdoa, ya tidak ada relasi dengan Allah. Karena doa ini kan salah satu bangunan, salah satu cara kita berrelasi dengan Allah. Lalu yang kedua, mengurangi minat orang untuk mendekat pada Tuhan. Ini banyak sekali hal yang semacam ini. Kemudian, pegangan yang perlu dilihat lagi adalah mendoakan mereka yang mendapatkan anugerah cinta dan takut akan Allah. Jadi kalau kita mengenal saudara-saudari kita di dalam grup atau di dalam komunitas kelompok doa kita ini, mereka itu sungguh-sungguh cinta dan takut akan Tuhan. Ya tidak perlu kita rendahkan, tetapi perlu kita dukung. Perlu kita doakan supaya mereka semakin dekat dengan Tuhan. Dan kita pun juga menjadi semakin termotivasi karena berada dengan mereka. Juga rasa takut akan Tuhan bisa bertumbuh pada orang yang setia dalam hidup rohani. Diperkaya dengan kebajikan, lalu bisa diangkat ke tingkat doa yang lebih tinggi. Dan mereka ini bisa menjaga diri untuk tidak berdosa. Jadi di sini, rasa takut akan Allah ternyata bisa membawa kita masuk pada kesetiaan di dalam hidup rohani ini. Jadi kita diajak untuk terus-menerus membina hidup rohani. Dengan cara itu, semakin lama kita akan memiliki kepekaan terhadap apa yang dikehendaki Allah, kepekaan terhadap rasa batin kita sendiri, gejolak-gejolak yang ada di dalam diri kita, situasi-situasi batin kita, pada akhirnya akan bisa kita kenali. Nah, itu nanti akan membantu kita untuk mengarahkan hidup kita menuju kepada Allah. Jadi rasa takut akan Allah bisa membuat kita seperti itu. Sampai pada akhirnya nanti, kalau menurut Teresa Avila ini, bisa diangkat ke tingkat doa yang lebih tinggi. Maksudnya apa ini? Tingkat doa yang lebih tinggi itu adalah kontemplasi yang murni, yang dicurahkan oleh Allah. Jadi bukan karena kita, tapi oleh Allah sendiri. Karena kalau menurut Teresa Avila, tingkatan doa ini macam-macam. Jadi ada doa vokal, doa yang biasa kita omongkan ini, entah melalui tulisan atau kata-kata langsung. Lalu nanti ada doa renung atau doa meditasi. Setelah itu ada doa afeksi. Karena meditasi itu kan masih merenungkan sesuatu yang kita doakan itu. Nah, ketika merenungkan sesuatu yang kita doakan itu, kemudian membangkitkan cinta kita kepada Tuhan, membangkitkan rasa bakti kita kepada Tuhan, di situ sudah mulai masuk ke doa afektif. Lalu dari doa afektif ini nanti masuk ke keterpusatan, menjadi lebih hening lagi. Kemudian semua terserap dalam keheningan, hanya menyadari kehadiran Tuhan. Sampai pada akhirnya, keheningan itu nanti menjadikan kita layak untuk menerima anugerah kontemplasi, pewahyuan langsung dari Allah yang dicurahkan kepada kita. Nah, saat mencapai kontemplasi, saat itulah rasa takut akan Allah yang betul-betul ada dalam diri kita itu bisa semakin dinyatakan dengan jujur. Jadi kita bisa mengungkapkan dengan lugas kepada Allah. Lalu diwujudkan dengan apa? Dengan tidak menghina Tuhan. Menghindarkan tindakan dosa berat atau yang dilakukan dengan sungguh-sungguh sadar dan mau. Nah, ini rasa takut akan Tuhan juga perlu dilatihkan, dibiasakan supaya semakin tertanam kuat. Lalu disertai dengan cinta yang mendalam akan Allah. Rasa takut yang berimbang juga perlu diperhatikan supaya apa? Tidak menimbulkan rasa bersalah yang berkepanjangan atau skrupel, sedikit-sedikit merasa berdosa, sedikit-sedikit merasa berdosa. Nah, ini yang perlu untuk diperhatikan supaya rasa takutnya ini juga menjadi lebih baik lagi. Lalu tidak memaksakan penilaian terhadap orang lain. Karena seringkali ya kita
masuk dalam situasi-situasi semacam itu. Jadi walaupun kita ada dalam lingkup komunitas rohani, komunitas doa, tapi seringkali masih ada hal-hal semacam ini. Kita memaksakan penilaian kita terhadap orang lain. Kadang-kadang penilaiannya penilaian yang buruk, kadang-kadang penilaiannya baik, dipaksakan begitu saja, tanpa tahu situasi yang real bagaimana. Atau menganggap jalan kita paling baik. Jadi ketika kita tahu bahwa kita setia dalam novena ini 9 kali berturut-turut, sementara ada yang lain yang tidak, lalu kita menjadi sombong kan, menganggap, oh ini jalan saya ini paling baik ini, mereka itu enggak. Atau sebaliknya, kita merasa jalan orang lain itu paling baik, jalan saya tidak baik, lalu saya mau mengikuti jalan seperti yang mereka kerjakan itu. Nah itu juga perlu dilihat lebih jauh lagi. Karena apa? Karena kalau kita renungkan lebih mendalam, Tuhan itu memberikan jalan hidup berbeda-beda bagi orang-orang masing-masing. Jadi saya berbeda dari Anda berbeda dari yang lain berbeda dari yang lain lagi. Memang kalau dilihat ada item-item yang sama, tetapi proses menuju ke sana, menuju kedekatan pada Allah itu masing-masing berbeda. Oleh karena itu, kita tidak bisa menyamakan begitu saja, saya harus ikut jalan dia, atau dia harus ikut jalan saya. Tetapi yang perlu diperhatikan di situ adalah bagaimana masing-masing itu bertumbuh di dalam cinta akan Tuhan melalui cara hidup masing-masing, melalui jalan hidup masing-masing. Nah, kalau kita memahami itu, kita pasti akan menjadi semakin hormat terhadap jalan hidup orang per orang. Kita tidak menganggap yang satu lebih unggul dari yang lain. Tetapi Tuhan memproses melalui caranya sendiri-sendiri. Nah, kemudian bagian yang bebaskanlah dari segala yang jahat. Ini kita diajak untuk melihat kenyataan kerapuan dan kelemahan manusiawi kita. Gampang tergoda, gampang jatuh. Maka kita membutuhkan bantuan rahmat. Nah, disinilah kita memohon bebaskan dari segala yang jahat. Lalu kita diajak untuk mengenali motif permohonan supaya dibebaskan dari yang jahat ini apa? Apakah keluar dari dunia yang penuh kejahatan? Atau sebaliknya? Jadi kita diajak di sini untuk melihat itu. Jadi motifnya adalah jangan-jangan orang berusaha untuk ini, keluar dari dunia yang penuh kejahatan, karena takut hidup lebih lama di dunia yang penuh dengan kejahatan. Karena bisa terbawa arus, bisa mengaburkan tujuan asali. Nah, bisa jadi motifnya ini, maka permohonannya adalah bebaskan dari segala yang jahat. Nah, apakah ini keliru? Nah, kalau kita perhatikan lebih jauh, apa yang dikatakan Kristus tadi, ya dunianya itu ya seperti ini. Jadi yang terpenting di sini bukan lari dari dunianya ini, tetapi tetap bertahan di dalamnya dengan bantuan rahmat Allah. Karena apa? Kristus sudah mengalahkan semuanya itu. Jadi bukan lari dari dunia yang penuh kejahatan ini, tetapi menghadapi di situ. Lalu kita mohonnya adalah mohon supaya tetap ditudungi dengan kuasa ilahi. Bukan keluar dari dunia, tetapi bebas dari kejahatan yang ada di dunia itu. Nah, juga mungkin kita bisa merenungkan, motifnya apa lagi? Bisa jadi adalah kerinduan akan Allah di surga. Jadi kita berusaha untuk masuk ke sana, yaitu masuk ke persatuan dengan Allah. Lalu kita mohon supaya kita dibebaskan dari yang jahat ini. Supaya apa? Ya supaya jalan kita ini tidak terhambat oleh yang jahat ini. Karena kalau nanti dibelokkan oleh si jahat ini, ya kita tidak akan sampai kepada Allah. Maka kita mohon bebaskan dari semuanya itu, supaya jalan kita ini tetap lurus. Lalu juga sudah mencicipi anugerah surgawi, melihat matahari yang tak pernah tenggelam, sehingga yang duniawi terlihat kabur, menutupi yang surgawi. Ini juga menjadi motif dari permohonan ini. Karena mungkin dalam perjalanan hidup rohani itu sudah mengalami bagaimana Allah merahmati, bagaimana Allah menuntun, bagaimana Allah menjagai, dan itu semua disadari sebagai bagian dari kebahagiaan surga. Dengan melihat itu, dengan mengalami itu,
orang akhirnya mohon supaya saya dibebaskan dari yang jahat ini, sehingga nantinya bisa masuk ke dalam kebahagiaan surga ini. Maka bebaskan dari segala yang jahat. Bukan hanya saat ini, tetapi selamanya. Baik, itu saudari-saudaraku sebagai bahan renungan malam ini. Silakan mungkin kalau ada yang mau menambahi, mau sharing, monggo silakan. Terima kasih Romo Jaya atas pengajarannya malam ini. Saya rasa sudah cukup jelas ya bagi sahabat LPF. Saya cuma mau menggarisbawahi dua hal, di mana dalam penderitaan, kesukaran, kesusahan, kita harus kembali lagi menghayati sengsara Yesus. Kita bandingkan dengan sengsara yang kita terima. Dan ingatlah, Yesus telah mengajarkan kita, memberikan teladan kepada kita untuk tetap teguh, tetap tenang, dan menguatkan iman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam pencobaan, sebenarnya kita diberikan kekuatan. Bukan berarti kita meminta untuk dihindarkan dari pencobaan tersebut. Karena di dalam pencobaan itu terdapat nilai-nilai di mana dapat memperteguh arah hidup iman kita. Sepertinya itu poin yang pentingnya, Romo Jaya. Sekarang saya meminta untuk para sahabat yang akan membagikan pengalaman, sharing